Selamat datang di sesi sharing untuk persiapan menghadapi event EAA nih, event penting dan fenomenal. Era Jaya Achievement Award 2019 and 2020. Nah, jadi hari ini memang agendanya khusus nih buat persiapan teman-teman untuk mengikuti event penting di Era Jaya. Ini adalah salah satu bentuk ini ya, bentuk perwujudan gitu ya, perwujudan dari corporate culture-nya kita, yaitu agility. Ya, nanti Mbak Intan akan memandu dan ditemani Mas Upi nanti akan saling cerita nih dari seorang pemenang EAA 2018-2019 ya. Jadi tema untuk EAA kali ini adalah reshape to the new normal ya. Kalau teman-teman mungkin familiar banget ya dengar kata new normal ya. Jadi diharapkan nih dengan kondisi yang sebegitu cepatnya berubah dan istilahnya kalau kata orang yang cendekia itu ya uncertain gitu ya katanya ya, situasi dan kondisi bisnis juga tidak bisa ditebak gitu ya seperti apa, dan saat ini untuk bisa mengadaptasi kondisi yang ada kita coba men-challenge teman-teman untuk bisa memunculkan ide-ide dan inovasinya, karena memang ini bagian dari agility-nya kita menghadapi situasi yang terjadi saat ini gitu ya. Jadi perlu ada ide dan inovasi-inovasi baru yang mungkin bisa diterapkan di Era Jaya. Selamat datang di acara Zumba pemenang EAA 2018-2019. Nah, tadi udah dikata nama Pak Rahim, kita akan coba mengupas bagaimana caranya untuk kita bisa submit proposal, gambarannya tentang EAA itu seperti apa itu EAA, secara background itu adalah kita mengacu pada dua poin penting, itu adalah continuous improvement engine serta market shaper. Goals-nya apa sih? Goals-nya adalah semua inovasi-inovasi kita, semua proyek-proyek kita yang mengacu pada produktivitas kerja. Bagaimana kita membuat untuk impact-nya itu adalah ke arah profit atau cost saving gitu. Yang kedua itu adalah sebuah bentuk penghargaan dari Era Jaya untuk pada karyawan bagaimana yang sudah melakukan kontribusinya terhadap pengembangan Era Jaya menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, seperti yang diungkapin Pak Rahim, kita adalah mengacu pada value corporate kita. Itu ada 3 yang untuk tahun ini, itu adalah excellent customer service, kemudian agility, dan digital. Jadi untuk temanya juga mengarah ke tiga value tersebut, itu adalah tentang customer service, agility, dan digital. Seperti itu. Kemudian, nah, sesuai tema tadi ya, tema tadi itu adalah reshape to the new normal. Bagaimana kita menghadapi situasi yang baru sekarang, bagaimana kita siap dengan berfokus pada 3 corporate culture, itu adalah agility, excellent customer service, sama digital. Agility itu apa? Agility itu adalah bagaimana kita untuk terbuka dan mudah untuk beradaptasi. Kemudian excellent customer service itu adalah bagaimana kita untuk membangun relasi kita ya dengan customer baik internal maupun eksternal. Kemudian yang 3 tentu dengan digital. Kita saat ini erat sekali dengan teknologi ya. Bagaimana membuat pekerjaan kita menjadi lebih produktif, menjadi lebih efektif dengan menggunakan teknologi. Ada 3 kunci utama itu adalah untuk di project ini atau di EA ini itu adalah survive, adaptasi, dan inovasi. Bagaimana kita bisa untuk survive, kemudian bagaimana kita bisa beradaptasi dengan inovasi sekarang. Nah, kalau kategori apa aja sih yang ada di EAA? Itu ada 2. Kita akan mengacu pada yang pertama itu adalah project, dan yang kedua itu adalah crazy idea. Kalau project itu adalah yang biasanya ini kita atas nama divisi, jadi melalui perwakilan divisinya itu adalah project apa sih yang sudah dilakukan,
continuous improvement apa yang sudah dilakukan, atau kalaupun belum, kalau mungkin sekarang belum dilakukan 100%, cuman itu sudah kita planning. Kira-kira besok di bulan September akan jalan nih project ini. Itu adalah mengacu pada creativity dan inovasinya. Jadi biasanya ini akan berubah project group. Jadi biasanya ada group leadernya, kemudian ada member-membernya. Nah ini goalnya itu adalah ke revenue atau cost efficiency. Di situ akan ada 4 kategori, yaitu adalah platinum, gold, silver, dan bronze. Nah pembagiannya ini berdasarkan impact. Nanti kita akan verified by accounting terkait impact-nya. Impact-nya itu adalah tadi dari sisi revenue atau cost efficiency. Nah, kalau crazy idea itu adalah biasanya ide-ide gila yang dimiliki karyawan. Kan kita punya 1.000.000 ide gila ya, kira-kira perusahaan ini tuh bagus nih kalau punya ini gitu, atau apa sih yang belum ada di RAJ dan itu bisa dikembangkan. Itu bisa diajukan untuk di crazy idea. Nah, crazy idea ini sifatnya individual, jadi masing-masing orang boleh mengajukan ide-ide kreatifnya, super kreatif, tidak terbatas. Boleh yang out of the box lah pokoknya. Semakin gila akan semakin bisa jadi pemenangnya nih untuk yang crazy idea. Nah gitu. Jadi untuk kategorinya akan ada 2 kategori besar, yaitu ada yang pertama project dan yang kedua crazy idea. Nah untuk lebih jelasnya, untuk kategori untuk yang terkait project ya, untuk yang project kita coba ngobrol dengan Mas Upi, Lutfi Irwanda. Hai Mas Upi. Halo. Mas Upi, biar kita tahu nih dari teman-teman dari Digital People semua, kira-kira kalau Mas kemarin kan Mas Upi jadi pemenangnya dari EAA tahun lalu nih, menyabet pemenang untuk di 3 kategori dan sebetulnya 2 tahun berturut-turut ya jadi pemenang. Nah boleh diceritain nggak sih Mas kemarin yang menang itu project-nya apa aja gitu? Kemarin itu alhamdulillah ada 3 project yang dimenangkan gitu ya dalam EAA tahun lalu, yaitu ada pertama ada Myers, yaitu Monitoring Impact RAJ System. Kemudian yang kedua itu ada HR Super Apps, atau yang biasa kita kenal sekarang itu namanya Clip. Ya. Jadi pasti teman-teman juga sudah mengetahui untuk aplikasi tersebut, dan mungkin juga sudah ada beberapa dari teman-teman yang sudah menggunakan. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah Learning Journey. Nah, Learning Journey ini juga sama, saat ini sudah diterapkan kepada rekan-rekan karyawan Era Jaya, yang dimana sebagian orang pun sudah mulai menjalankan. Nah, saya yakin pasti di sini buat teman-teman yang hadir pada acara kita hari ini itu sudah menggunakan yang namanya Learning Journey dan pasti sudah mengerjakan juga. Karena kalau diingat-ingat kembali waktunya sudah habis juga ya. Pak Rahim, betul seperti itu ya Pak ya? Periode pengerjaannya ya. Walaupun kita sudah perpanjang juga loh, kita baik banget loh itu. Dan saya berharap untuk teman-teman yang saat ini mengerjakan Learning Journey itu bisa mengerjakan dengan baik, karena itu sangat baik sekali buat teman-teman. Dan semoga nilainya bagus-bagus ya, sesuai yang diharapkan. Amin. Amin. Ya. Berarti ada 3 project ya. Untuk yang Myers itu dapat apa tuh Kak? Yang Myers itu kategori silver ya. Oke, silver. Leap Journey itu gold. Dan kalau nggak salah HR Super Apps itu yang platinum ya? Iya, betul. Yes. Nah, boleh diceritain nggak sih Kak, kenapa mengajukan tiga project tersebut gitu di EAA? Kenapa 3 ya? Baik. Ya, yang disubmit kan berapa Kak? Yang menang kan 3 nih, yang disubmit berapa? Sebenarnya ada 5 yang disubmit. Oke, 5. Iya, jadi nyebar jala tuh kan memang harus banyak ya, supaya ikannya dapat banyak. Jadi saya coba sebarnya banyak-banyak. Bisa baik ya. Juga ya buat teman-teman yang lain ya. Iya, betul. Mungkin buat teman-teman yang tahun ini kalau saya sebelumnya sebar 5, teman-teman sekarang bisa sebar 10 atau 20. Jadi kemungkinan benar. bisa lebih banyak ya. Oke, kalau ditanya alasannya kenapa, yang pertama saya lihat bahwa organisasi di Era Jaya membutuhkan banyak support dari sisi sistem untuk memudahkan proses kerja di era digital saat ini ya, gitu. Kita juga semua tahu bahwa saat ini semua tuh serba digital gitu, dan ini juga sangat dibutuhkan di masa pandemik seperti ini gitu. Nah, saya yakin ini juga menjadi tips buat teman-teman bahwa apa yang bisa kita lakukan sehari-hari di new normal, ini juga bisa menjadikan ide untuk project yang akan datang. Kemudian dengan perkembangan teknologi ini, saya sendiri yakin
bahwa apabila ada teknologi yang bisa kita kembangkan bersama untuk mendukung kemajuan organisasi Era Jaya, maka itu akan bagus sekali gitu. Selain membantu, saya juga merasa bangga bahwa dapat memberikan kontribusi lebih untuk perusahaan yang saya cintai, yaitu Era Jaya. Wih, luar biasa ya. Saya cinta Era Jaya. Ini mah kayak awal, kayak iya. Harusnya. Kayak ini ada ya. Bu Rina tuh hadir tuh. Halo Bu Rina. Hai. Ini saya lagi jumpa pers Iya, sama selamat ini. melanjutkan. Sorry. Iya. Ya, saya berharap semua yang di sini cinta dengan Era Jaya ya. Karena Era Jaya memberikan kita hidup. Luar biasa. Luar biasa loh. Valentine. Ya, kurang lebih seperti itu, Mbak Intan, kalau ditanya alasannya kenapa. Oke. Nah, Kak, Ya. boleh sharing nggak kira-kira kenapa sih tiga proposal nih yang diajukan itu bisa jadi pemenang nih? Keunggulannya apa sih dibandingin proposal-proposal lain yang sampai mungkin bisa menang gitu? Apa yang membuat confidence gitu ya, mungkin dari ketiga itu. Ya, mungkin kalau memang secara penilaian yang lebih tahu sebenarnya sih dari jurinya ya. Cuman kenapa saya bisa sangat yakin, bisa sangat confidence gitu ya. Yang pertama, kalau saya jelaskan mengenai Myers, jadi Myers ini adalah sebuah project yang saya ajukan, di mana ini adalah proses monitoring yang dilakukan di operation, yang dimana untuk melakukan pengecekan secara visibility dan juga dari people-nya gitu. Jadi semua dilakukan secara online, secara sistem, dan ini bisa dilihat dimanapun dan kapanpun oleh rekan-rekan leader yang ada di operation. Dan menurut saya ini sangat membantu sekali untuk melakukan proses kerja di operation gitu. Karena selain menghemat waktu, menghemat biaya juga karena sudah tidak ada kertas-kertas yang di-print lagi untuk melakukan pengecekan, ini juga bisa digunakan dimanapun dan kapanpun. Itu untuk yang Myers. Berarti di bagian Kemudian operation untuk ya? yang HR Super Apps, kenapa saya juga bisa sangat yakin karena dari HR Super Apps ini atau Clip, kita juga bisa menemukan beberapa aplikasi yang saat ini Era Jaya miliki dan sudah dijadikan satu atau digabungkan sehingga teman-teman semua karyawan Era Jaya bisa sangat mudah sekali untuk menemukan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dalam satu portal yaitu Clip atau Era Jaya Super Apps. Kemudian yang terakhir itu adalah learning journey. Nah, learning journey ini kenapa saya juga sangat yakin, jadi seperti ini, kita membutuhkan sebuah tools untuk melakukan proses pembelajaran, yang dimana saat ini seorang karyawan Era Jaya itu memang benar-benar sangat membutuhkan yang namanya keterampilan baru, dan untuk mempelajari yang namanya, keterampilan yang harus dimiliki sama kompetensi ya, tadi saya mau bilang itu. Ya. Susah sekali ya. Ya, kompetensi yang harus dimiliki oleh karyawan Era Jaya dan ya, saya berharap dengan yang namanya learning journey ini bisa membantu karyawan Era Jaya untuk mengetahui. Jadi ada dua ya, untuk mengetahui dan mempelajari kompetensi yang mereka harus miliki. Selain untuk mendukung mereka mencapai KPI, ini juga sangat penting untuk pengembangan mereka gitu. Dan saya sangat bersyukur sekali bahwa untuk learning journey ini ternyata bisa diterapkan di Era Jaya itu sendiri gitu. Sekarang itu mereka sudah mulai menggunakan untuk learning journey. Kurang lebih seperti itu, Mbak Intan. Berarti 3 proyek ini adalah proyek-proyek yang sebetulnya memang dijalankan ya, Kak? Iya, betul. Jadi memang secara konsep awal kita tidak hanya untuk merencanakan, tapi juga kita memikirkan kira-kira sesuai tidak nih dengan kebutuhan organisasinya dan kira-kira bisa diimplementasikan nggak? Jadi maksudnya tidak hanya cuma ide saja yang harus kita pikirkan, tapi kita juga harus bisa memikirkan bagaimana nanti yang menjalankan implementasinya dan bagaimana proses agar itu bisa tercapai. Seperti itu, Mbak Intan. Oke. Berarti memang benar-benar nggak cuma sekedar planning atau rencana ya Mas, tapi maksudnya memang itu sesuai dengan kondisi Era Jaya sekarang, dan itu bisa diimplementasikan menjadi sebuah inovasi baru gitu untuk yang kita lakuin di pekerjaan kita gitu kali ya. Dan mendukung goals-nya ya, goals organisasi. Benar. Kalau kompetensinya bagus semuanya ya karyawannya yang atau goals yang direncanakan itu bisa tercapai karena semua pada paham harus ngelakuin apa gitu ya. Betul. Termasuk HR Super Apps sih ya, yang dapat platinum itu kan beneran sebuah inovasi. Sebelumnya belum pernah ada kan Kak? Iya, betul.
Nah, kalau tadi kan dibilang submitnya sampai 5 proposal, yang menang 3. Boleh kasih tips and trick nggak sih Kak untuk menyusun proposal itu? Tips Apa and sih tricks ya. apa sih yang perlu Dulu yang harus dipersiapkan dipikirin untuk ya gitu. apa yang harus kita persiapkan gitu untuk menyusun proposal bisa akhirnya lolos gitu sampai jadi pemenang. Baik, kalau ini mungkin versi tips and trick ini ya, versiku ya. Jadi mungkin untuk Ya. tidak sama mungkin dengan sebagian orang. Jadi Mm-mm. kita coba general aja ya. Nah, kalau buatku yang pertama itu kamu harus tentukan goals-nya dulu terlebih dahulu ya untuk project kamu. Jadi itu penting sekali. Goals-nya harus yakin dulu, harus jelas dulu, dan benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian kamu juga harus membuat parameter pengukuran impact dari project yang akan kamu buat. Gitu. Jadi memang parameter pengukurannya itu harus sudah ditentukan dari awal. Ya, jadi data itu harus ada ya, karena setiap project pasti nanti pengukuran impact-nya akan berbeda-beda. Kemudian kamu juga harus melakukan analisa yang lebih detail terhadap target yang akan kamu tuju. Ya, ini analisa ini kenapa penting? Karena kamu harus mengumpulkan data yang lebih banyak dan lebih akurat supaya pada saat nanti menjelaskan kepada juri, kamu bisa menjelaskan secara detail dan tepat gitu. Dan tips saya lagi, kemudian kamu juga harus konsultasi sebanyak mungkin kepada orang-orang yang ada di sekeliling kamu, termasuk atasan kamu juga. Nah, siapa tahu dari mereka itu kamu bisa mendapat. Belum. Ah, siapa itu? Mohon maaf. Ya, dilanjut aja Kak. Ya, jadi selain kamu bisa nanti ngobrol dengan atasan kamu atau teman-teman kamu juga bisa mendapat informasi atau ide yang bagus dari mereka. Jadi itu penting untuk kamu bisa lakukan. Kemudian setelah itu kamu bisa menentukan tema atau konsep yang akan dibangun. Jadi jangan jangan pelin-pelan atau gambling dari awal. Jadi memang benar-benar harus menentukan tema dan konsep yang akan dibangun itu seperti apa. Dan buat saya yang paling penting itu adalah fokus pada satu tujuan awal. Jadi jangan sampai tujuan kamu itu berubah setelah di tengah perjalanan gitu. Jadi kamu harus menentukan fokus kamu dari awal dulu. Setelah benar-benar yakin baru kamu jalankan. Tidak harus besar, karena yang penting setelah fokus walaupun impact-nya sedikit, dan kita harus juga ingat bahwa sesuatu yang besar dimulai dari hal yang kecil gitu. Jadi semoga teman-teman sepakat dengan saya ya. Jadi kita bisa mulai dengan impact yang kecil dulu, baru setelah itu nanti kita kembangkan kembali. Dan kemudian kalau ditanya data yang harus ditampilkan lagi, mungkin data biaya yang akan kamu butuhkan untuk menjalankan project yang akan kamu jalankan. Jadi itu penting ya teman-teman, budgetingnya betul. Nah, bahkan jika impact-nya berupa finansial yang menguntungkan company, itu adalah nilai yang penting gitu, atau nilai tambah lah buat project kamu gitu. Jadi apabila bisa menghasilkan secara finansial untuk company, itu sangat bagus sekali teman-teman. Ya. Terus satu lagi yang paling penting buat saya adalah buatlah proposal ini bersama tim kamu, karena saya yakin ini tidak bisa kamu lakukan sendirian, karena kamu harus bisa dapat ide dari teman-teman kamu, karena semakin banyak ide itu akan semakin menjadi sesuatu yang menarik teman-teman. Jadi ajak libatkan tim kamu, semakin banyak itu semakin bagus, karena ide-ide itu terkadang tidak kita terpikirkan, tapi terpikirkan sama orang lain. Jadi itu sangat bagus sekali. Nah, kemudian setelah kamu mendapatkan ide, setelah kamu menentukan konsep, kamu bisa menampilkan data-data yang dibutuhkan. Jangan lupa sebelum kamu submit proposalnya, baca kembali ya teman-teman. Ini saya tips aja buat teman-teman, baca kembali proposalnya dengan sangat baik. Kalau versi saya waktu itu, saya bisa baca proposal saya itu bisa sampai 10 kali bahkan lebih. Jadi saya baca berulang-ulang gitu. Saya baca berulang-ulang sehingga saya bisa tahu kira-kira mana yang kurang pas, mana kalimat yang salah, mana kalimat yang mungkin harus diganti. Dan itu ketika saya memang sudah benar-benar yakin dan saya juga sudah bisa menyajikan tersebut, maksudnya data tersebut gitu ya, barulah saya submit ke panitia gitu.
Berarti yang pertama tadi tentuin analisanya, kemudian kita tentuin goals-nya, project-nya akan seperti apa, kemudian kita discuss juga ya pasti dengan atasan, betul. dengan teman gitu. Kira-kira ada inputan apa yang perlu kita masukin nih untuk melengkapi proposal kita, termasuk data pendukungnya itu adalah terkait kalau misalkan cost impact, berarti terkait budgeting, atau misalkan efek-efek apa sih yang terdampak dari project yang kita ajukan gitu ya Kak ya? Betul. Oke. Kurang lebih seperti itu kalau dari saya ya. Itu versi saya mungkin. Versi. Mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman semua. Nah, buat gambaran aja nih untuk teman-teman buat DigiPeople itu untuk buat format proposalnya kita ada template-nya ya. Untuk teman-teman yang akan submit, kita memberikan template proposalnya. Kurang lebih sih sama seperti yang tadi copy sharing. Di situ akan ada judul proposal, kemudian project membernya, ini untuk bagian depannya. Kemudian, nah tadi kalau Kak Upi bilang analisa, betul kita harus mencantumkan untuk di bagian latar belakang dan target programnya itu akan seperti apa. Mbak Intan, maaf, mungkin bisa ditampilkan presenter mode, Mbak, biar teman-teman bisa lebih kelihatan. Soalnya saya khawatir takut ada yang menggunakan handphone, jadi oke. Tidak Tunggu. terlalu kelihatan. Tadi kan Mas Upi bilang tuh lihat proposalnya berulang-ulang gitu ya, dibaca lebih detail kan. Beberapa calon pengaju proposal nih kemarin tuh sempat tanya, aduh saya tuh nggak bisa loh ngemas kalimat-kalimat yang bokeh gitu loh. Nah itu tuh yang kadang nanti teman-teman bisa konsul juga ya ke kita ya untuk bisa memastikan ya kira-kira sudah pas belum sih. Nah ini di bagian ini ya, di bagian template proposal ya. Betul, di bagian template ini tuh nanti kita itu udah kasih guidance lah buat teman-teman. Betul, buat teman-teman menyusun kira-kira strategi atau data-data apa sih yang diperlukan gitu. Nah itu tadi analisa itu adalah dari bagian latar belakang. Kira-kira permasalahan apa sih yang muncul, jadi kita mengajukan proyek ini gitu. Kenapa ada permasalahan apa, kemudian targetnya akan seperti apa yang ingin dicapai. Kemudian strateginya, termasuk untuk timeline-nya, timeline dalam menjalankan program itu seperti apa. Kemudian details langkah-langkahnya, details proses proyeknya. Kemudian yang 5 dijelaskan gitu, result atau impact yang dihasilkan dari menjalankan proyek itu apa. Kalau tadi terkait, kalau Mas Upi tadi contohnya untuk di budgeting itu bisa masuk untuk di dokumen pendukung tuh. Before after project itu apa, kemudian foto-fotonya kalau ada itu bisa dilampirkan. Mungkin bisa dikasih contoh juga Mbak Intan ya. Gimana, misalnya Mbak? Nih Mas Upi ambil deh dari satu proposal, misalnya diurutin nih, kalau kita ngomongin salah satu judulnya HR Super Apps-nya ya. Misalnya kalau diurutin dari gini secara sederhana, bisa nggak Mas Upi? 1 ini, 2 ini gitu. In short aja. Bisa. Coba Mbak Intan ditampilkan kembali untuk yang tadi. Ya, kita coba untuk ini ya, latar belakang dan target proposal. Nah, jadi latar belakangnya sebelumnya ini kita tidak memiliki sebuah tools untuk karyawan melakukan pembelajaran yang pertama, yang kedua itu melakukan pencarian informasi saat ini yang sedang berjalan atau sedang aktif, gitu. Artinya dari kebutuhan tersebut bahwa latar belakang gini dulu deh, kita tarik ke belakang ya. Misalnya ada karyawan yang ternyata tidak mendapatkan pengumuman gitu ya tentang sesuatu, misalnya ada donor darah di mana gitu ya. Ternyata si karyawan tersebut tidak mendapat informasi, tetapi dia ada keinginan nih untuk melakukan donor darah, tapi karena dia tidak mendapat informasinya maka dia tidak mengikuti gitu loh. Nah, sehingga kita coba taruh di aplikasi tersebut sehingga karyawan bisa melakukan akses di mana saja dan dia bisa langsung mendapatkan informasi yang terbaru dimanapun dan kapanpun dia mau gitu. Jadi ini istilahnya adalah sumber informasi yang mereka bisa dapatkan gitu. Ini salah satu contoh aja ya, karena fitur-fitur di dalam klip itu kan banyak, tapi ini saya ambil contoh mereka menggunakan fitur untuk melihat berbagai macam informasi yang sedang aktif
Nah, kemudian kalau kita masuk ke strateginya, bagaimana bisa menjalankan proyek ini? Nah, maka yang harus dilakukan adalah kita gali dulu kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh karyawan tersebut seperti apa, karena tidak semua informasi kita perlu taruh di sana, gitu. Seperti informasi yang tadi saya coba jelaskan, ya mungkin itu adalah event-event yang saat ini dijalankan di Era Jaya, atau seperti event-event buka toko, atau ada clearance sale di mana, atau yang biasa tahunan itu apa tuh namanya ya, yang jual handphone murah itu apa ya namanya? Potluck. Oh iya ya, itu. Misalnya seperti itu ya gitu. Nah, itu kan sangat dibutuhkan sekali tuh oleh karyawan, apalagi yang suka belanja gitu kan. Nah, maka dari informasi tersebut kita sudah dapat strateginya. Oh, berarti kita harus menyajikan informasi seperti ini sehingga bisa dikonsumsi dengan karyawan dengan baik. Lalu proses proyeknya seperti apa? Nah, maka langkah-langkahnya kita harus runutan nih. Kira-kira kita membuat timeline, proyeknya seperti apa, terus informasi dikeluarkannya tuh bentuknya seperti apa, bannernya seperti apa, kalimatnya seperti apa, kemudian tanggalnya mau kita keluarin pagi, waktunya gitu ya, tanggal dan waktu, kapan kita mau keluarin, tanggalnya tanggal berapa, kemudian itu. Nah, setelah itu selesai, kita bisa lanjut ke result atau impact. Nah, result atau impact ini, yang tadi, kalau misalnya kita ngomongin masalah informasi, kita bisa melakukan pengukuran impact misalnya dari survei, gitu ya. Kita melakukan survei kepada karyawan yang sudah menggunakan aplikasi. Nah, kira-kira dari informasi yang sudah dibagikan atau fitur yang disajikan, apakah cukup bermanfaat buat karyawan tersebut dari karyawan-karyawan yang sudah menggunakan. Nah, dari survei tersebut kita sudah bisa lihat nih, ternyata dari 100 orang yang menggunakan, 80 orang yang memberikan survei, ternyata hasilnya bagus. Misalnya ada yang bilang bahwa, dengan aplikasi ini saya bisa mudah banget nih cari informasi, dan saya juga jadi terupdate banget kalau ada informasi terbaru di Era Jaya, jadi saya ke-update banget nih dengan aplikasi ini gitu. Nah, itu adalah salah satu pengukuran impact. Berarti dari 100 orang yang menggunakan, 80% bilang bagus dan mungkin 20% bilang kurang bermanfaat untuk dia, maka dari situ kita bisa melihat kira-kira keberhasilannya seperti apa. Kalau masalah dokumen pendukung, ini bisa teman-teman bisa dapatkan dimanapun ya. Karena yang tadi saya bilang, kita bisa aja menaruh foto-foto pada saat kita melakukan proses pembuatan aplikasi tersebut gitu ya. Misalnya kalau di sini bilang ada before after project, ya berarti kita bisa jelaskan kembali sebelum ada aplikasi ini, orang-orang tuh kalau cari info kemana sih? Apakah dia cari tanya-tanya sama temennya gitu ya, atau dia ngecek-ngecek dari email, atau dia punya media lain untuk mencari informasi gitu. Itu misalnya before-nya gitu ya. Nah, setelah after-nya kira-kira seperti apa? Oh, ternyata karyawan udah gampang banget nih cari informasi di aplikasi gitu. Mau cari aplikasi tentang apa, semua ada di sini gitu. Jadi semua kebutuhan bisa kamu dapatkan di sini. Itu ininya aja ya, misalnya tagline-nya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi simple banget gitu ya. Jadi jangan teman-teman pikir nih kalau misalnya kita udah ngelihat langkah-langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu terlihat kayaknya aduh kok banyak banget ya langkah-langkahnya, step-stepnya banyak gitu. Tapi teman-teman percaya deh, kalau teman-teman sudah menjalankan, ini tidak serumit yang teman-teman bayangkan. Ini tidak sesusah yang teman-teman mungkin pikirkan sekarang gitu. Jadi kalau saran dariku, teman-teman coba mulai dulu gitu ya. Coba jalankan terlebih dahulu, maka teman-teman nanti akan merasakan di dalamnya akan seperti apa gitu. Karena ini sebenarnya yang namanya AI itu simple banget ya teman-teman. Jadi ini balik lagi ke teman-teman semua. Kalau teman-teman mau mulai, saya yakin teman-teman bisa. Tapi kalau teman-teman nggak mulai, teman-teman nggak akan pernah tahu rasanya seperti apa. Gitu. Berarti mulai dulu lah ya. Iya. Mulai aja dulu. Oke. Mulai aja Jadi, dulu. ada juga nih informasi ke teman-teman yang akan mengajukan proposal. Don't worry, kita tahu kok membuat proposal itu sesuatu yang mungkin ada di beberapa teman kita, sesuatu yang baru, belum pernah gitu ya. Itu bisa konsultasi kok ke kita ya. Jadi kita tahu membuat proposal itu kan perlu beberapa step-step gitu ya. Dan kiranya misalnya teman-teman tidak terlalu familiar atau masih mungkin belum pernah bahkan itu ya
Makanya kita kasih panduan seperti ini. Setiap itemnya itu bisa dikonsultasikan. Apakah sudah benar belum sebelum menuju ke ini ya. Sebelum disubmit ya Pak? Bisa disubmit bisa juga kita konsultasi. Ya. Iya. Berarti kita mulai dulu aja, dan sebetulnya nyusun proposal itu nggak susah ya. Mas Upi aja bisa submit sampai 5 proposal kemarin kan? Iya. Mas Upi sarapannya proposal. Oh, sebelum kita mulai kalau bekerja. Menurutku tuh kalau ini ya, bisa karena terbiasa tuh bener banget sih teman-teman. Pasti deh. Kalau teman-teman nggak coba gitu ya, teman-teman nggak akan tahu gitu. Karena ini tuh sebenarnya kalau teman-teman udah mainin gitu ya, kalau mainan tuh ya kita coba otak-atik, kita mainin, kita coba-coba gitu. Ini semua nggak sulit gitu. Akan terasa mudah kalau teman-teman udah mulai. Jadi mulai aja dulu. Seenggaknya nulis judul kali ya. Paling nggak dia munculin ide dan judul lah paling. Iya. Oke lah, itu udah ada judulnya aja udah oke tuh. Iya. Berikutnya apa, Mbak? Gimana Pak Rahim? Next. Oke, next. Nah, kalau Mas Upi sendiri sebetulnya motivasi terbesar gitu untuk submit atau ikut di EAA ini apa sih Mas? Motivasi ya? Iya. Pertama motivasi saya selain cari pengalaman, karena gini, pengalaman itu kan guru paling berharga ya. Nah ini ketika saya memiliki pengalaman yang ada sekarang, itu mungkin di kemudian hari itu bisa digunakan kembali gitu loh. Jadi saya menggunakan kesempatan tersebut untuk bisa memotivasi saya sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah saya berusaha untuk membanggakan orang-orang yang percaya sama saya, karena teman-teman juga pasti punya ya orang-orang di sekeliling teman-teman, entah itu atasan atau teman yang sangat percaya sekali sama teman-teman. Nggak perlu banyak, mungkin 1-2 aja gitu ya, yang selalu, ayo, kalau saya misalnya, ayo Pi, kamu bisa Pi, kamu pasti menang gitu. Nah itu saya punya motivasi aja untuk bisa ngebanggain orang yang bisa percaya sama saya gitu. Dan ini juga adalah buat saya salah satu bentuk ucapan terima kasih gitu ya untuk orang-orang yang selama ini mendukung saya gitu. Karena apabila buat saya, apabila ada orang yang mendukung saya dan saya bisa ngasih lihat hasilnya seperti apa, maka saya yakin mereka juga akan senang gitu, akan bangga. Nah, kurang lebih motivasi saya seperti itu. Nggak banyak-banyak sih, cuman saya sangat meyakini itu saja. Nggak banyak gitu, tapi dalam kayaknya ya. Iya. Bagaimana kontribusi kita sebagai ucapan terima kasih untuk lingkungan yang udah ada di sekitar kita gitu kali ya. Betul. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dari Mas Upi sendiri ada pesan nggak sih, pesan-pesan khusus gitu untuk teman-teman yang mau submit gitu untuk EAA di tahun ini? Oke. Kalau pesan dari saya simple aja buat teman-teman yang belum pernah join atau belum pernah ikutan untuk EAA, jangan berani, jangan takut, jangan takut berani. Ya. Jangan berani melawan saya gitu, maksudnya gimana nih? Bukan. Karena saya mau jadi pemenang lagi tahun ini. Halo, udah 2 tahun berturut-turut. Aduh, luar biasa. Bu Rina langsung tergugah gitu ya. Terpancing ya. Rontak dia. Maksud saya jangan ragu untuk mulai, teman-teman. Jadi berani dulu untuk mulai. Jadi bagi saya apa yang dilakukan sekarang itu adalah sebuah proses gitu ya. Jadi proses yang kita jalani ini adalah sesuatu yang memang saat ini kita kerjakan gitu, kita perjuangkan. Nah, di dalam proses tersebut saya yakin ada kesempatan kita untuk bisa jadi menang dan berhasil gitu loh. Jadi buat teman-teman jangan ragu untuk mulai, jangan ragu untuk berproses, karena saya yakin di dalam proses tersebut teman-teman memiliki kesempatan untuk berhasil atau bisa menjadi seorang pemenang. Tapi kalau teman-teman tidak mau mencoba, tidak mau mulai, dan tidak berani untuk melakukan proses tersebut, maka teman-teman juga nggak punya kesempatan untuk berhasil. Itu aja sih pesan dari saya. Gitu. Tapi kita harus berani untuk memulai ya. Mulai untuk nulis, mulai untuk menuangkan ide-ide yang kita punya. Siapa tahu kalau ikuti prosesnya gitu ya. Ikuti prosesnya. Bisa aja bagi kita tuh biasa aja itu sebetulnya sebuah proyek inovasi baru malahan ya. Betul. Dan satu lagi pesan saya adalah jangan terlalu peduli sama omongan orang yang mungkin bisa dibilang negatif ya. Biasanya kan ada orang yang mungkin bilang sama teman-teman,
Gak usah lah, ntar juga si ini jadi menang lagi. Paling si itu nih yang menang gitu. Nah itu teman-teman jangan pedulikan seperti itu kalau buat saya gitu. Karena kita semua sama, kita semua masih berproses dan kita semua masih belajar gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu, ucapan seperti itu nggak usah terlalu dengar gitu ya. Teman-teman buktiin aja bahwa buktiin aja teman-teman bahwa teman-teman itu bisa kok mulai dan teman-teman itu beda dari yang lain gitu. Itu aja. Oke, pesan yang bagus dari Mas Sofi. Nah, untuk Digi People, mungkin kalau ada yang penasaran gimana sih caranya untuk nih bagian paling penting kita, nih. Untuk kita submit proposal